A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah rabbil alamin ala jami'an ni'am allati la tuhsa abada wa kam min ni'matin an'amta alaina qala laka syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qala laka sabruna subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrika ya Allah subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika Subhanaka ma abadanaka haqqa ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyyika imam an-nas sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bersyukur alhamdulillah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Semakin kita mengucapkan alhamdulillah, semakin kita merendahkan hati kita. Dan benar-benar yang punya keagungan dan pujian hanyalah Allah. Tidak ada sedikit pun yang kita miliki. Pujian apapun. Apabila kita dipuji, itu sesungguhnya bukan milik kita, tetapi milik Allah. Tentu kalau apabila ada orang yang memberikan sesuatu, ini HP kamu, dan kita tahu itu bukan HP kita, harusnya kita menolak, mohon maaf, itu bukan HP saya. Maaf. Maka tidak aneh kalau dalam bahasa Arab orang mengatakan syukron, terima kasih. Dia jawabannya adalah maaf, afwan. Subhanallah. Karena syukur itu bukan milik aku, tapi karena Allah. Ketika saya menolong orang lain, kita menolong orang lain, siapapun yang kita tolong. Yang gampang lah. Ada mobil mogok, kita dorong, kita tolong orang itu. Tentu yang ditolong mengatakan syukron, terima kasih. Jawabannya afwan, maaf. Kenapa? Karena syukur itu milik Allah. Tenaga yang saya miliki untuk menolong Anda, mendorong mobil, itu pun dari Allah. Yang menggerakkan hati saya sehingga saya menebar rahmat, itu pun dari Allah. Fabima rahmati minallah, semua rahmat itu dari Allah. Maka syukur bukan milik aku, tapi milik Allah. Mohon maaf. Masya Allah. Dahsyat sekali. Beda kalau bahasa Indonesia, terima kasih, sama-sama. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita bersalam dan salawat, sudahkah kita komitmen bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita? Kita sebagai suami menghadapi istri, sudahkah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, sudahkah kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW? Dan itu kunci untuk mendapatkan cinta Allah, yaitu ittiba' sunnah Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hanyalah untuk saling mengingatkan. Jadi insyaallah bihaulillah setiap hari Ahad jam 7 pagi waktu Indonesia bagian barat kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Setiap hari Sabtu pagi insya Allah kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Setiap hari Jumat pagi ada Radio Imsa. Itu kajiannya tentang cinta Allah. Dan Jumat sore, Jumat petang waktu Indonesia bagian Barat, itu zikir berjemaah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Allah Akbar. Tapi banyak orang tidak mengetahui tentang ilmu Jumat sore, jadi banyak mengabaikan. Padahal Jumat sore itu waktu yang sangat mustajab, yang sangat mahalnya luar biasa. Bahkan Nabi bersabda, ayo berusahalah untuk berdoa dan berzikir, itu waktu yang mahal. Yaitu Jumat sore. Dan mudah-mudahan kita akan lakukan ini. Apalagi nanti Jumat ini masuk dalam Ayyamul Ashr, yaitu 10 hari dari awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah.
lebih dahsyat lagi, ya. Maka itu jangan lewatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam berzikir sore hari Jumat nanti, ini kan hari Ahad ya, Ahad. Karena ini sudah masuk awal Zulhijjah. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena kita tahu tidak ada yang bisa menandingi amalan-amalan yang pada bulan-bulan yang lain, pada hari-hari yang lain. Apa itu? Yaitu hari-hari Zulhijjah. Zulhijjah itu adalah bulan sekarang. Rasulullah SAW saya yang mengingatkan materi kemarin, yaitu ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang lebih dahsyat. Al-amal salih fiha ahabbu ilallah min ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang dahsyat, amal soleh di dalamnya amat sangat dicintai oleh Allah. Kapan itu? Yaitu ayyamul ashr, yaitu hari-hari 10. 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Mungkin yang belum bisa puasa hari ini, besok puasa. Ya. Yang belum bisa puasa hari ini, besok insya Allah puasa. Kalau bisa 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, terus sampai 9 Zulhijjah. Puasa. Karena pahalanya Masya Allah, luar biasa. Dan ini sudah kita kupas hari Sabtu kemarin. Pas hari ke-10, haram berpuasa. 11 haram, 12 haram, 13 haram. Karena ayyamut tasyrik, 14 puasa, 15 puasa. Itu namanya masuk ayyamul bid. Kenapa diharamkan namanya ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik? Maka ilmu tentang ini harus kita punya. Agar kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih dahsyat. Coba kalau satu hari kita dapat 3 juz aja, ya kan? 3 juz, Masya Allah. Berarti selama 10 hari dapat 1 khatam Al-Quran. Ya. Kan banyak kan sekarang kerja dari rumah udah baca Quran insya Allah. Mudah-mudahan. Apalagi sedekah pandemi seperti ini. Ya. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Ahad ini kita kajian ayat-ayat suci Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat kita kupas sama-sama kita lihat. Dan ini harus pendekatan metodologi yang disebut dengan pendekatan secara integrated, secara utuh. Tidak boleh pendekatan secara parsial. Hanya 1-2 ayat. Dan ini sudah saya bahas sekitar 3 minggu yang lalu. Minggu yang lalu lagi. Jadi kita membahas metodologi bagaimana cara membaca, menafsirkan ayat suci Al-Quran. Tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Karena yang paling mengerti Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Kemudian tafsirul ayah bil hadis. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ayat Al-Quran dengan ulama-ulama. Bagaimana mereka pendapat-pendapat mereka. Jelas. Jadi supaya tidak benturan. Kalau kita ngeliat hanya 1, 2, 3 ayat, ini berbahaya sekali. Seakan-akan ayat ini berdiri sendiri. Padahal ini harus di-backup dengan semua ayat-ayat sehingga memahaminya secara utuh, tidak secara parsial. Tidak terpotong-sepotong. Ini pernah saya terangkan. Baik Bapak Ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah. Dan masuk pada hari-hari yang sangat mahal. Ya. Sangat amal soleh di dalam hari-hari ini, dalam 10 hari ini amat sangat mahal sekali. Jadi jangan sia-siakan berdiri duduk berbaring ibu-ibu sambil nyapu, sambil masak. Berzikirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, berzikir pakai suara, pakai suara. Sunnahnya pakai suara. Ya nggak pakai suara nggak apa-apa, tapi sunnahnya pakai suara pada hari-hari yang ke-10 ini. Banyaklah berzikir, banyaklah menolong orang, banyaklah bersedekah, banyaklah baca Quran, apapun amal soleh. Sampai sahabat sedasar itu kayak Rasulullah, kalau ditandingi dengan orang jihad di jalan Allah, angkat senjata, wala jihad fisabilillah. Nggak bisa ditandingi dengan perang senjata, angkat senjata perang di mana kalah, oh ya. Kecuali illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'. Kecuali orang yang angkat senjata, ya, dia berperang dengan hartanya, dengan jiwa raganya, dan dia tidak kembali ke rumahnya. Maksudnya mati syahid. Nah, itu barulah bisa menandingi sedahsyat itu hari-hari ini. Nah, maka itu Bapak Ibu, ini hari-hari yang mahal sekali. Yuk kita semaksimal mungkin kita beribadah apapun. Tahajudnya jangan lepas, duhanya jangan lepas. Kalau Anda mampu dan sehat dan bagus-bagus aja, apalagi perutnya baik-baik saja,
mohon maaf nggak kembung gitu. Cobalah dawamul wudu. Kita biasakan berwudu, selalu berwudu. Masya Allah. Ya. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu, insya Allah SWT, materi tentang ayat-ayat Quran yang bulan lalu, minggu yang lalu kita membahas surat Al-Hadid. Ya. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ini kemarin kita menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hadid, a'lamu annamal hayatud dunya la'bun wa lahwun wa zinah. Nah, ini materi yang sebelumnya kita sudah bahas. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah mengikuti. Nah, sekarang saya akan buka, saya akan share ayat suci Al-Quran supaya kita bisa memahami. Masya Allah, ayat Al-Quran mengingatkan kita, a'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ini mengulangi dulu, baru nanti masuk ayat-ayat yang lain. Ingat, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah laibun. Laibun adalah permainan. Kalau permainan itu pasti temporal. Main bola, main basket, main apapun pasti ada waktunya. Walahun, sesuatu yang melupakan, ya, yang disebut dengan Sunda Gurau, kita udah lupa yang lain. Wazinatun, zina adalah perhiasan. Anda pakai berhias, pakai baju, ya temporal, pakai jas, pakai dasi. Pasti lama-lama baju pun kita ganti. Ya, ini semua temporal gitu kan. Dan ini semua ada software, intinya adalah nafsu, syahwat, semuanya ini. Keinginan-keinginan. Watafakhurum bainakum, saling membangga-banggakan, inilah saya, inilah saya. Maka itu Bapak-bapak Ibu hati-hati dengan kehidupan dunia. Kalau ada orang membanggakan who am I, saya udah biarin aja lah ya. Belum mengerti tentang surat Al-Hadid ayat 20 ini. Wa takatsrum fil amwali wal aulad. Orang banyak-banyakan berlomba-lomba banyakkan harta. Jadi orang-orang yang sekarang ranking pertama di dunia paling kaya 1, 2, 3. Di Indonesia paling kaya tua enggak sampai yang ke-20. Saya pernah dapat itu. Orang-orang terkaya di Indonesia ada ranking 20, siapa ranking 25 dari ranking 1, 2, 3. Allah Akbar. Saya ketika membaca itu, ini sama saja dengan ayat Al-Quran yang sudah digambarkan. Mereka berlomba-lomba banyakkan harta, banyak-banyakan anak. Nah, ini semua kamathil ghais. Ajabal kuffara nabatu thumma yahij, fatara musfarran thumma yakunu hutama. Ini semua seperti tanaman-tanaman air hujan turun, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman yang indah. Sehingga memukau kita, kagum para petani. Kita melihat kagum semua. Apa yang terjadi? Yang hijau yang begitu dahsyat lama-lama kering, kemudian layu-layu, kuning, kemudian jadi debu, habis hancur. Itulah kehidupan dunia. Adapun akhirat, nah di sini pembanding. Jadi kehidupan dunia itu sehebat apapun dia akan hancur. Adapun akhirat ada azab yang sangat pedih, maksudnya neraka. Dan ada surga, yaitu ampunan dari Allah dan cinta dari Allah. Ditutup ayat ini satu kata-kata yang luar biasa, kalimat wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah, hanyalah yang harus kita garis bawahi, hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu, kesenangan yang sangat cepat sekali. Maka itu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ini kemarin kita sudah bahas. Sabiqu itu bukan berlomba-lomba, ini terjemahan dari Kementerian Agama, tapi bersegera. Ini pernah saya terangkan, kalimat sabiqu di sini tidak boleh diterjemahkan berlomba-lomba, tapi bersegera. Kenapa? Karena lomba itu konsep kapitalis, individualistik, materialistik. Karena dia menang di atas kesengsaraan orang lain. Dia menang di atas kesengsaraan orang lain. Maka itu terjemahan yang benar, bersegeralah dalam meminta ampunan kepada Allah. Jadi tidak terjemah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah Anda dalam berbuat kebaikan. Tidak boleh berlomba dalam berbuat kebaikan. Kenapa jadi berlomba? Terjemahnya fastabiqul khairat itu adalah bersegera dalam berbuat kebaikan. Dan dalam berbuat kebaikan tidak ada kompetisi, tapi sinergi, kolaborasi. Mau sehebat apapun saya berjuang di Mentawai, nol besar tanpa jemaah-jemaah. Memang dana dari mana kalau bukan dari jemaah? Subhanallah. Tapi bapak-bapak ibumu mau berjuang di Mentawai, nggak mungkin badan Anda bawa ke sana. Udahlah saya aja badannya ke sana. Kan kolaborasi dakwah. Nggak ada manusia kompetisi, nggak ada. Konsep kompetisi ini, ya ini kemarin sudah kita kupas minggu yang lalu. Ya. Minta ampunan. Nah, maka itu saya mengatakan coba ini bandingkan dengan Al-Quran surat Al-Imran 133. Al-Imran 133.
133 redaksinya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'ardhus samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sama redaksinya, hampir teksnya. Nah, ini artinya wasari'u adalah bersegera, bukan berlomba. Nah, surga itu luasnya langit dan bumi, 'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Jadi kalau kita sudah diperlihatkan oleh Allah bagaimana kehidupan dunia, maka minta akhirat. Caranya gimana? Banyak-banyak istighfar. Mengejarlah akhirat. Kenapa? Itu hanyalah untuk orang beriman. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang dahsyat. Wallahu dzul fadlil azim. Subhanallah. Kehidupan dunia memang seperti itu, gitu kan. Kalau kita lihat ayat di bawahnya lagi, ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabl an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang terkena pada diri kita sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi itu sudah, karena ada COVID, ada yang kena COVID-19, ada yang kena wafat gara-gara COVID, ada yang kena macam-macam musibah. Itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Karena dunia cuma sebentar. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ayat suci Al-Qur'an yang lain. Insya Allah kita akan bahas pada hari ini tentang dunia dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Surah Al-Hadid sudah, nanti kita masuk lagi surat Al-An'am. Nanti kita masuk lagi surat Al-Imran. Terus kita lihat apa sih gambaran Al-Qur'an tentang dunia. Nah, pemahaman kita jangan sampai salah. Seakan-akan kita meninggalkan dunia. Ini salah lagi. Maka itu supaya tidak salah, karena dalam Islam pun dunia dan akhirat digabung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia itu tidak boleh kita tinggal. Nah, terus bagaimana kita mau ninggalin dunia? Kita harus zakat, kita harus haji. Berarti kita harus punya uang. Iya. Dunia harus dalam genggaman tangan kita. Tapi hati kita adalah akhirat. Jangan kebalik-balik. Hati di sini dunia, sementara akhirat ya sebisanya aja. Jangan. Maka itu kita coba lihat redaksi ayat Quran yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dunia. Gambaran kacamata. Ini pernah saya bikin flyer. Bikin flyer, Bapak Ibu kalau nggak dapat flyer dari saya, minta aja ke saya nanti. Mesti saya kirim. Karena itu rutin saya kasih. Ya. Yang sudah dapat rutin, ya Alhamdulillah. Tapi kadang-kala ada yang kita kirim terus tapi tidak ada respon. Saya akan delete ini. Nggak ada yang respon, saya delete. Nanti saya ganti dengan yang belum mendapatkan flyer-flyer rutin dari saya insya Allah. Redaksi Al-Quran adalah dunia dengan kacamata takwa itu kecil. Kalau takwa itu ditinggalkan, kacamatanya kita ngeliat dunia bukan kacamata takwa. Wih, segalanya. Maka itu orang susah menghadapi dunia karena kacamatanya dunia. Coba kacamata takwa. Keep smiling, dia hatinya menjadi tenang. An-nafsul mutmainnah, yang disebut dengan jiwanya menjadi tenang. Ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa wamal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhirah khairun. Kalimat khairun itu lebih baik. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau, dan kehidupan akhirat adalah itu yang lebih baik. Buat siapa? Lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Hanya untuk orang-orang bertakwa. Nah, inilah yang harus kita pahami. Tapi kata-kata ini kita lihat sebelum ini adalah surat Al-An'am ayat 32. Kita share, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita coba share. Bentar, saya share. Allahumma salli ala Muhammad. Al-An'am. Nah, saya buka dulu sebentar. Baik. Sejumlah jelas ya, sejumlah. Lihatlah redaksi wamal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhir khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ini Al-An'am ayat yang ke-32. Kehidupan dunia hanyalah, kalimat hanyalah ini. Kenapa kata-kata ada hanyalah? Karena ada ma, ada illa. Ada ma, wa ma dengan ada depannya lagi ada illa. Wa mal hayatud dunya illa. Maka hanyalah, tidak lain hanyalah. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi jangan terjebak kita ya, Bapak Ibu. Cuman sebentar, orang sehebat apapun hidupnya cuma sebentar. Ya.
Waladdarul akhirah sesungguhnya. Nah, ini sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kalimat la di sini walad la di sini penekanan sungguh-sungguh gitu kan. Itu khairun itu jauh lebih baik lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Maka itu orang yang bertakwa ngelihat dunia itu kecil. Coba lihat sebelumnya ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 surah Al-An'am, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Kalimatnya qad khasira itu sungguh-sungguh sudah rugi bagi mereka yang mendustakan pertemuan Allah. Karena ada orang yang emang ada akhirat, emang pernah ke sana. Saya ingat sekali itu. Di dalam forum, di situ di dalamnya ada menteri, ada presiden, ada Megawati ngomong mengkritik tentang akhirat. Astagfirullah. Ini yang disebut dengan kadzabu biliqa'illah. Kebetulan background saya juga filsafat, saya dulu belajar di filsafat. Jadi orang yang menggugurkan iman pada hari akhirat sesungguhnya adalah pemahaman ateisme. Ateisme adalah rahimnya komunisme. Jadi kalau ada orang mengkritik tentang akhirat, emang pernah ke sana sampai kata-kata seperti itu. Nah ini sebetulnya rahimnya adalah ateisme. Karena orang yang tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan kekuatan, kekuasaan, kehebatan Allah dalam menciptakan kehidupan ulang. Itu akhirat. Jadi orang-orang lupa tentang kematian, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Hatta idza ja'atuhum as-sa'ah baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhurin ala sa'a ma yazirun. Ketika datang ajal, jreng, maksudnya ajal. Sa'ah di situ ada dua. Kiamat di sini ada dua. Kiamat hancur langit dan bumi serta sisinya. Dengan kiamat kita mati. Kita mati ada kiamatnya. Buat dia udah kiamat udah selesai. Kematian seorang itu disebut dengan udah sa'ah. Apabila datang kematian atau kiamat, mereka mengatakan ya hasratana. Alangkah besar penyesalan, menyesal. Kenapa dulu kami lalai akan hari kiamat ini? Lupa adanya hari akhirat. Nyesal itu di akhir. Wahum yahmiluna awzarum, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Subhanallah. Disinilah kita baru diingatkan dengan ayat yang ke-32. Maka itu kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Jadi jangan sampai kita sadar setelah mati, oh iya ternyata dunia cuma segitu-gitunya doang. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini ya hasratana, kata-kata ya hasratana itu kalau saya baca ya Allah. Saya kumpulkan, saya iseng baca kata-kata ya hasratana, penyesalan. Kumpulin ayat Al-Quran. Ya, hobi saya begitu. Jadi kalau ada satu kata, kemudian saya kumpulkan ayat Al-Quran. Coba kumpulkan kata-kata ya hasratana, Masya Allah. Mesti kita bisa menitikan air mata. Penyesalan yang dahsyat dalam hidup kita adalah setelah kematian. Kenapa dulu nggak begini? Kenapa dulu nggak begini? Allah Akbar. Baru-baru ini saya ketemu jemaah saya. Gitu. Ya udah kesini Pak Ustaz. Allah. Itu perkebunannya berhektar-hektar. Bangunlah hotel, banyak sekali kamar. Bangun lagi restoran. Saya bilang, ya mungkin obsesinya adalah bisnis, itu kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang ini buat apa? Gitu. Apalagi pandemi seperti ini. Di daerah yang sangat, ya beda-beda orang kacamata. Ya. Tapi dalam hati saya, apa yang dibawa? Sejengkal saja, itu akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini Pak kesini ke hotel saya gratis. Ada 20 kamar, pakai. Siapa yang mau pakai 20 kamar? Dan kita tidak tertarik seperti itu. Buat apa? Ada mengumpulkan, yang kemarin kita cerita lagi, ada orang udah sepuh, udah 80 tahun ya. Investasi, uang sekian miliar gitu kan. Daripada habis, udah kita investasikan dengan beli tanah, beli hitung pajak. Mau beli udah mati, 80 tahun. Uang miliaran hanya untuk sekian. Sah-sah saja untuk investasi, tapi investasi akhiratnya di mana? Kejarlah dunia untuk bekal kematian. Kita tuh kadang-kadang ngejar dunia seakan-akan kita nggak pernah ada mati-matinya. Tapi ketika datang ajal, datang kiamat kepada kita, maksudnya kematian, baru nyesel.
Dan itu bentuknya baghtatan. Baghtatan itu adalah tiba-tiba datanglah kematian. Subhanallah. Itu yang disebut dengan penyesalan abadi. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak sampai situ. Nyesalnya sekarang, ya Allah, nanti saya bawa apa? Ya Allah, itu orang cerdas. Orang cerdas kan begitu. Dia mikirkan kacamatanya visioner. Dia punya kacamata yang jauh ke depan. Yuk kita lihat redaksi-redaksi ayat suci Al-Quran lain. Ya. Mudah-mudahan kita bisa membuka hati kita. Agar kita betul-betul, ya Allah. Ini ayat Quran harus kita baca pelan-pelan. Ya, mungkin tidak bisa sekarang semuanya. Ya pelan-pelan insya Allah kita melihat, oh ayat Al-Quran yang begini. Kita lihat lagi surat Al-An'am. Bapak-bapak ibu yang di rumah bisa buka surat Al-An'am. Ya. Surat Al-Imran, yaitu surat yang ketiga tadi sudah surat Al-An'am. Surat Al-Imran 185. Kita lihat, ya, saya akan share bapak-bapak ibu supaya lebih jelas lagi. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang harus kita hati-hati dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini. Ya. Lihat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dha'iqatul maut. Wa innama tuwafuna ujurahum yaumil qiyamah. Semua yang kita lakukan ini ada balasannya. Semua kapan? Setelah kita mati, baru pada hari kiamat. Semua ganjaran. Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Kan gampang. Jadi Allah memberikan gambaran dalam surah Al-Imran ini, pokoknya setiap jiwa akan merasakan kematian. Kita ini takut dengan COVID-19. Kenapa? Karena di balik COVID-19 ada kematian. Padahal kematian adalah pasti. Pasti. Itu pasti. Entah dengan COVID-nya, entah dengan apanya, entah dengan apanya. Dan setelah kematian itu semua akan ada balasan. Anda selama berbuat baik, kebaikan dapat, ya buru-buru dapat keburukan. Nah, hasilnya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang sukses itu apabila dia dijauhi dari api neraka, gitu kan. Betul-betul tidak dimasukkan ke neraka, itulah orang yang sukses, dapat kemenangan. Sementara di dunia kan orang sukses beda lagi, kan. Mobil mewah, rumah mewah, pakaian mewah, semua serba mewah gitu. Itulah sukses. Tapi sukses itu yang dapat kemenangan, fase itu bukan hanya menang, tapi memang dia mendapatkan kesuksesan yang abadi. Apa itu? Apabila dijauhkan dari api neraka, kemudian wa udkhilal jannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang sukses. Kenapa? Ternyata kehidupan dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidaklah lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan kita, yang menipu kita. Subhanallah. Coba perhatikan bapak-bapak ibu. Ini kalau saya simpelkan, mati itu pasti. Orang sukses itu yang lepas dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Itu orang sukses. Kehidupan dunia cuma sebentar menipu doang. Nah, kira-kira gitulah bahasa sederhananya. Ini bahasa sederhana. Tapi kan kita tidak kebalik. Maka lihat redaksi ayat Quran setelahnya. Ya. Ini ayat Quran surah Al-Imran setelahnya. Yang tadi adalah 185, yang ini ada, yang ini 186. Di dunia ini kita, bapak-bapak ibu, latub lawunna, lamu taukid, nun taukid. Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, sungguh-sungguh kami akan uji, kalian diuji. Kalian akan diuji di dalam harta kalian, di dalam diri kalian. Tapi tidak ada bahasa Indonesia yang Arab seperti itu. Lam taukid, nun taukid, double lagi. Jadi penekanannya sungguh-sungguh kamu akan diuji dengan hartamu dan diri kamu sendiri. Karena tidak ada bahasa Indonesia yang seperti itu, jadi rusak bahasa Indonesianya, akhirnya kamu pasti ya. Karena ya bahasa kadang-kadang nggak bisa mewakili gitu. Kita pandai bahasa Jawa, pandai bahasa Sunda, pandai bahasa suku apapun. Kadang-kadang susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena nggak dapat, bukan itu maksud, tapi ya dekatlah seperti itu. Nah, ini pasti itu ya dekatlah. Kami pasti akan uji. Jadi hidup itu pasti diuji. Dengan apa? Dengan harta kita. Dengan diri kita. Sombong, keangkuhan, dengan ilmu kita, apapun, dengan jabatan kita. Subhanallah. Ini ujian. Yang selanjutnya digambarkan wah itu adalah dan. Wah. Nah, ini adalah ujian apa? Diri kita itu harga diri. Kenapa?
Ini kata-kata di dalam ayat suci Al-Quran, Bapak-Bapak. La tasma'unna, naunu taukid, lamu taukid. Jadi kalau diterjemahkan sama tadi, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh kamu akan mendengar. Lamu taukid, nun taukid. Karena tidak ada bahasa Arab, bahasa Indonesia kayak kita akhirnya, dan pasti selesai. Jadi kadang-kala di dalam bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Arab itu penekanannya kadang-kala ini dari sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh itu 3 kali. Kadang-kala sampai berkali-kali. Ya, sungguh-sungguh, 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 sungguh-sungguh. Manusia melampaui batas karena merasa punya, padahal itu punya Allah. Tapi kan tidak ada bahasa Indonesia sampai berkali-kali, tapi bahasa Arab ada. Kalla innal insana la yatgha, itu redaksi Quran. Kalau diterjemahkan orang ngerti bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu, sungguh-sungguh, 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 manusia melampaui batas. Kenapa? Karena merasa punya, padahal punya Allah. Gitu. Kira-kira gitu. Nah ini dalam bahasa Arab juga, la tasma'unna, lam taukid, nun taukid pakai tasydid lagi. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh kalian akan mendengar gitu. Karena tidak ada maka pasti lagi, yang pasti kalian akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang non-muslim ya, orang-orang ahli kitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik. Maksudnya kadang-kala ada orang yang nggak suka sama kita, menghina kita, mencaci maki kita. Gitu. Akhirnya kita dihina, ngomongin diri kita. Nah, apa kata-kata Allah Subhanahu wa taala itu? Wa in tasbiru, kalau Anda bersabar, wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau Anda bersabar, Anda bertakwa, itu keren banget kira-kira gitu. Itu yang paling keren gitu. Ini azmil umur itu adalah ungkapan penghormatan yang dahsyat. Demikian itu urusan yang sangat patut diutamakan. Itu maksud penghormatan. Maka ada di dalam bahasa Al-Quran ulil azmi gitu kan. Nabi yang paling top markotop kesabarannya. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, dari sini, dari ayat ini kita lihat begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, siapapun yang merasakan kehidupan ini, mau tumbuh-tumbuhan, mau binatang, mau diri kita, siapapun akan merasakan dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Berarti mati itu pasti gitu. Kita benar yang sekarang banyak kan kata-kata kita takut COVID-19, kita melakukan tindakan preventif, dan itu betul diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam, karena ajaran Islam adalah sangat ilmiah. Itu betul, tidak ada masalah. Tetapi kita lupa takut tentang akhirat. Ini jadi masalah. Ini ada nanti kita masuk ayat Al-Quran ini. Kita lupa kehidupan yang abadi. Padahal yang kita takutkan adalah sarananya. Yang pasti kita akan mati. Entah sarannya dengan COVID-19, entah sarannya dengan kecelakaan, entah dengan serangan jantung, entah sarannya dengan apa, kita tidak tahu. Jadi kita sibuk dengan sarana, lupa tujuannya juga setiap orang pasti akan mati. Kita berjuang, memang harus berjuang supaya kita sehat. Nabi yang nyuruh. Itu ajaran Islam, gimana pakai obat ini, gimana berusaha untuk sembuh. Itu Nabi yang menyuruh. Maka itu ajaran Islam sangat ilmiah. Saya setuju dengan adanya prokes, dengan adanya mask, yaitu masker, dengan ada social distancing, itu Nabi yang menyuruh semua. Walaupun ada perdebatan tentang ditutupnya masjid dan seterusnya gitu kan. Harusnya kita dudukan dengan ilmiah. Gitu. Kapan kita bisa menutup, kapan tidak bisa ditutup, harus dilihat konteksnya. Jangan dipukul rata gitu. Jadi ini ajaran Islam ilmiah. Tetapi ketika kita menjaga diri kita, walaupun anfusukum ila tahluka, jangan Anda biarkan diri Anda biadukum ila tahluka, menyebabkan rusak. Maka itu haram dalam Islam bunuh diri. Haram ini. Kalau Anda cuek aja lah, nggak usah pakai masker, nggak usah ini. Ternyata virus corona di mana-mana. Berarti apa bedanya dengan bunuh diri? Kira-kira gitu. Dan itu dilarang di dalam Islam. Anda menghormati diri sendiri, menghormati orang lain. Bukan. Yang pertama kali adalah hormati Tuhan. Hormati Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena ini perintah dari Allah. Jangan Anda biarkan tubuh Anda hancur, maka jaga kesehatan kita. Maka dunia pun diurus oleh Allah. Diurus oleh Al-Quran hadis, bukan diabaikan. Kita takut dengan COVID-19, itu namanya takut yang diberikan oleh Allah. Dihidupkan sehingga kita memprotek diri kita dari COVID-19. Tapi yang sangat dilupakan, takut tentang akhirat. Nah ini. Jadi dua-duanya harus kita ambil. Gitu.
Ada rasa takut dari penyakit, itu harus. Dan itu pemberian rasa takut itu dari Allah. Tapi jangan lupa, akhirat itu harus kita hidupkan. Maka kita protek diri kita, karena Islam adalah ajaran yang ilmiah. Subhanallah. Ketika kita sakit, betul kita rasakan sakit. Ya Allah, ini sudah ketentuan Engkau. Qadar Allah. Jadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, redaksi ini yang tadi kita baca, mati itu udah pasti. Udah nggak mungkin enggak. Jangankan kita yang berpendidikan, yang kita punya iman. Orang nggak punya iman aja, seandainya kita ngeliat di jalanan, ya gitu. Ada orang, seandainya dia tatoan lah, anting di sini berandai-andai gitu. Kadang-kadang ada anting di sini, Allahu Akbar. Ini tatoan, dia minum alkohol, bau. Ingat ya Bapak-Bapak, ketika ngeliat orang seperti itu, jangan merasa Anda lebih suci dari dia. Nggak boleh. Jangan. Ingat itu, pegang itu. Kenapa? Bisa jadi dia taubat dan lebih soleh dari kita. Kan kita nggak tahu. Jadi ketika kita ngeliat orang seperti ini, tanya, ente nggak takut mati? Ente pasti mati nggak? Mungkin sambil mabuk dia ngomong begini, mana ada orang kagak mati coy. Pasti mati lah. Orang kayak gitu aja tahu dia mati. Dia tahu mati itu keniscayaan, kepastian. Itu orang kita tahu itu. Gitu. Ini kalau binatang diajak ngomong bisa, mungkin juga semua binatang juga mati kalau dia berpikir, tapi kan tidak mungkin. Jadi kita semua tahu itu kematian pasti, kan lucu. Nanti dalam Al-Quran dijelaskan tentang kehidupan, tentang kecenderungan, tendensi dalam diri manusia. Nanti kita masuk ayat-ayat yang lain. Tapi ayat Al-Quran yang tadi tentang Ali Imran, mati itu pasti udah. Orang sukses adalah yang masuk surga, selesai. Ente mengatakan sukses di dunia itu cuma sebentar, mata al-ghurur, itu yang tadi. Surah Ali Imran tadi kita sudah baca. Allah. Kadang-kala mata kita melihat orang lain sukses itu, jabatannya tinggi, titelnya ada profesor, doktor, hartanya banyak, itulah sukses. Apalagi orang-orang yang kadang-kala pulang kampung, mudik gitu kan, kalau lebaran. Orang-orang di kampung itu menunjukkan, ini loh saya sukses dari mana itu. Itu kerja di Jakarta ya, di Jakarta. Mobilnya keren. Itu dianggap dia paling sukses. HP teman, mobilnya keren gitu kan. Sukses kenapa? Loh itu loh, montore gitu. Jadi orang lihat kendaraan itulah lambang kesuksesan. Gambaran orang itu seperti itu. Jadi yang harus kita lihat, orang yang sukses dalam Al-Quran, orang yang masuk surga lepas dari akhirat, lepas dari neraka. Zuhziyanin nar wa udkhilal jannah, itu sukses. Jauh dari api neraka, dimasukkan ke surga. Faqad faz. Itulah orang sukses. Itulah orang yang menang. Anda sukses, punya harta banyak dunia, jadikan itu sukses abadi. Harta yang diletakkan di jalan Allah. Kalau enggak, ini harta jadi beban di akhirat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Balik lagi surat Al-An'am, ya hasratana. Baru dia nyesel, kenapa saya dulu begini. Yang tadi surat Al-An'am sebelum ini. Kan tadi surat Al-An'am baru surat Ali Imran. Kita lihat lagi, ini Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala ini, supaya kita bisa betul-betul merasakan, ya Allah. Ini ayat-ayat Al-Quran ini hadir di tengah-tengah kita, itu karena doa kita Bapak Ibu. Oh ya, iya. Coba Bapak-bapak Ibu nggak ikut Zoom, mungkin ya, tidak memperhatikan dalil-dalil seperti ini. Kita akan lihat lagi, yaitu surat Luqman, yaitu surat yang ke-31. Nanti kita lihat surat Luqman 31. Subhanallah. Ini yang betul-betul kita harus pahami. Jadi memang setiap hari Ahad, Bapak-bapak Ibu saya ajak jalan-jalan. Kemana? Ke ayat ini, ayat ini, ayat ini. Kita jalan-jalan. Gitu kan, jalan. Jadi ngapain Vin? Jalan-jalan yuk. Kemana? Ya, ke ayat 1 ayat, 2 ayat. Insya Allah kita akan masuk. Lihat ini redaksinya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita perhatikan, ya ayuhan nas. Ini sudah mengingatkan kita semuanya, Bapak-bapak Ibu. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada yang menciptakan kalian. Kalau Rabb itu begitu bahasa. Yang menghidupkan kalian. Rabb itu gitu. Siapa? Ya Tuhan, maka terjemahannya Tuhan. Karena terjemahan Rabb itu tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sama, takwa pun susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena susah, ya sudah, bertakwalah. Karena takwa itu harus kita kupas, dan ini sudah saya kupas
hampir sebulan membahas setiap hari pula gitu. Saya pernah membahas takwa sebulan penuh setiap hari. Nah, waktu saya di New York gitu kan, dan itu live juga di Indonesia karena pakai Zoom gitu kan. Itu setiap hari 1 bulan bahas takwa doang. Nah, jadi kita sederhanakan ya wahai manusia, bertakwalah Rabbakum. Rabbakum itu yang mencipta kalian, yang menghidupkan kalian, memberikan makan kalian. Jadi kita harus bertakwa. Maksud takwa di sini taat pada aturan Allah. Itu. Wahsyau. Nah ini lihat. Takutlah. Maka takut itu dihidupkan. Karena rasa takut itu dari siapa? Dari Allah. Hidupkan, dikapitalisir. Jadiin modal. Rasa takut itu dihidupkan. Jangan sok belagu. Saya berani. Berani itu dihidupkan pada tempat yang tertentu. Berani menghadapi musuh-musuh Islam. Berani. Tapi kalau takut juga dihidupkan, dua-duanya dihidupkan. Wahsyu yauman la yajzi walidun an waladih wala maulud huwa jazin an walidih syai'an. Ini yang harus kita pahami. Kalian takut seorang bapak tidak dapat lagi menolong anaknya. Seorang anak tidak pula dapat menolong ayah kandungnya, nggak bisa. Ini maksudnya bukan anak dan bapak, bukan keluarga siapapun. Kita tidak bisa lagi menolong istri kita, suami kita, nggak bisa. Dalam ayat ini tidak boleh setengah, sepotong-sepotong. Maka itu Bapak Ibu, tidak boleh kita melihat ayat Al-Quran hanya setengah. Ini berbahaya, nanti ada benturan. Sejak awal membahas tentang dunia, awal pertemuan, ingat metodologinya begini. Kalau enggak kita salah paham. Karena pada dasarnya nanti orang-orang soleh itu bisa saling menolong. Kesolehan maksudnya. Jadi kita konteksnya tidak bertentangan dengan ayat ini gitu. Menolong kesolehannya, doa kita mendoakan orang tua nanti soleh, nanti kita bahas itu bab itu. Yang penting kita lihat dulu teksnya Al-Quran seperti ini. La yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidih syai'a. Sama sekali tidak akan bisa sedikit pun tidak bisa menolong karena udah sibuk sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya pernah menerangkan di radio IMSA ya tentang kehubungan kita ini jangan karena hubungan biologis. Ini anak kandung saya, ini bapak saya, ini ibu saya. Bukan hanya karena kekeluargaan, ini istri saya. Jangan. Tapi ini karena Allah. Ini pernah saya terangkan. Ikatan yang dasar itu karena Allah. Suami istri bisa ribut, bisa cerai. Karena apa? Hilangnya Allahnya di sini. Anak bisa durhaka sama orang tua, dicaci maki orang tua. Karena apa? Hilanglah Allah. Orang tua bisa membunuh anaknya karena apa? Hilangnya Allah di dalam hati mereka. Hilangnya Allah dalam hati kita. Dalam hubungan kita rusak semua. Tapi kalau ada Allah dalam hati kita, Allah, semua jadi indah. Ini pernah saya terangkan di radio IMSA yang judulnya tentang membangun rumah rumah tangga mawaddah, sakinah samar, sakinah mawaddah dan rahmah. Yaitu judulnya manisnya iman dalam keluarga. Ini pernah saya terangkan. Balik lagi tadi kita lihat, ini ayat Al-Quran, ya, Bapak Ibu pasti kita mencintai anak kita, pasti. Orang tua pasti. Tapi nanti kasih tahu anak-anak kita, wahai anak-anakku, kita baca yuk surat Luqman ayat 33. Apalagi anak-anaknya sudah dewasa, kecuali anak-anaknya masih TK, SD, oke lah. Tapi kalau anak dewasa duduk yuk bareng kita lihat ayat Al-Quran ini. Nanti ayah tidak bisa nolong kalian. Kalian tidak bisa nolong ayah. Apa dengan amal soleh saja. Inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Ini maksudnya apa? Kematian itu pasti benar. Akhirat itu pasti ada. Itu maksudnya janji Allah. Janji Allah itu karena akhirat itu pasti ada. Itu kalimat hak di sini. Kan tidak diterangkan di sini. Inna wa'adallahi haqq. Kalau bahasa yang lain, hari akhirat itu pasti ada, nggak mungkin bohong, kira-kira gitu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Lihat. Nun taukid pakai syiddah, rannakum. Itu penekanan. Gitu. Dan ini kadang-kala bahasa Indonesianya, jangan sekali-sekali kamu terpedaya. Ya benar juga, tapi nggak sungguh-sungguh. Jangan sampai, kira-kira gitu. Jangan sekali-sekali kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Ini penekanan yang luar biasa. Gitu. Diulang lagi. Wala yaghurrannakum, penekanan lagi.
nunnya ada syiddah, rannakum, itu penekanan yang luar biasa. Billahil ghurur, diulang lagi ghurur gitu. Ini penekanan yang dahsyat gitu kan. Sama idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilzal diulang lagi. Digoncang dengan segoncang-goncang, itu diulang. Ini pengulangan dalam bahasa Arab, ketika ada pengulangan, ini penekanan yang dahsyat di dalam bahasa Arab. Tapi kan bahasa Indonesia susah kita nerjemahinnya gimana gitu. Karena kita ya pakai bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai kamu terpedaya sehingga Anda tidak taat pada Allah, kira-kira gitu. Sehingga lupa Allah. Aturan Allah begini, alah cuek aja. Jangan sampai kira-kira gitu. Please, kira-kira gitu, penekanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita mengabaikan, dicuekin ayat Al-Qur'an. Ya Yuhannas, hai manusia, ingat ya. Taati aturan Allah, itu maksudnya bertakwa pada Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah, ikutin. Hati-hati, takutlah kamu tentang akhirat nanti. Karena apa? Ketika kita di akhirat, bapak nggak bisa nolongin anak, anak tidak bisa nolongin bapak, antara keluarga udah nggak bisa nolong, bener sama sekali, udah sibuk dengan amalnya masing-masing. Ini pernah saya terangkan dalam surat Abasa dan surat Abasa tentang hubungan antara keluarga, dan surat Al-Ma'arij ini pernah saya terangkan ketika di Radio Imsah ya. Bagaimana antara hubungan keluarga itu sudah tidak ada lagi I love you anakku, I love you, tidak ada lagi. Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu dahsyat. Gitu. Ini pernah saya terangkan dalam surah Al-Ma'arij, dalam surah Al-Abasa gitu. Kita lihat ternyata hubungan karena Allah itu lebih dahsyat daripada hubungan darah, hubungan keluarga. Maka inna wa'adallah haq, sungguhnya akhirat itu udah pasti ada, nggak mungkin nggak. Kira-kira gitu. Jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan Anda. Jangan sampai betul-betul terpedaya sehingga lupa Allah. Bahasanya kira-kira gitu yang gampang. Subhanallah. Lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya Bapak-Bapak Ibu, ini pada ayat yang ke-33. Di dalam ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu, dia yang tahu tentang kiamat itu seperti apa. Yunazzilul ghaith. Di dalam Al-Quran ada istilah-istilah. Al-ghaith, ada istilah matar. Gitu kan? Hujan, sama-sama hujan yang lebat. Al-ghaith. Wa'alamu ma fil arham. Jadi ketika diturunkan hujan, Allah tahu dengan hujan itu ditumbuhkan yang tumbuh-tumbuhan kecil, tahu. Allah maha tahu semua yang kecil. Karena adalah hujan itu gambaran kehidupan. Sampai pun di dalam rahim seorang ibu tahu. Jadi Allah maha tahu. Kita yang nggak tahu apa-apa. Allah tahu sesuatu yang sekecil apapun. Maka ada kata-kata wa ma tadri nafsun ma taksibu ghad. Kita nggak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Maksudnya kapan kematian itu datang kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, kita nggak tahu mau mati di mana. Innallaha alimun khabir. Allah maha tahu. Apa kaitannya ini semua dengan ayat Al-Quran yang ayat sebelumnya? Tentang kematian. Allah tahu kapan Anda mati, kapan Anda hidup. Allah tahu, kita yang nggak tahu kapan. Tidak seorang pun yang mengetahui di mana kita akan wafat. Subhanallah. Saya kalau baca ini ingat saya waktu di New York gitu kan. Di New York orang udah mungkin bisa melihat, wah Ustaz Arifin udah pasti mati nih gitu kan. Orang udah mati nih kan. Karena banyak sekali yang wafat. Gitu kan. Saudara-saudara kita yang kita cintai, Masya Allah. Ada namanya Pak Haji Jumena, Allahumma gfirlahu warhamu. Saya sangat mencintai beliau. Beliau wafat. Gitu kan. Padahal dia ngasih sugesti saya semangat, Masya Allah. Ada lagi Mas Reza meninggal dunia juga. Dia sangat-sangat baik sekali, selalu ke masjid. Ini yang namanya kematian waktu di New York, waktu dahsyat-dahsyatnya COVID-19, saya juga sakit, masuk rumah sakit. Waktu di UGD kanan kiri depan belakang semua COVID ya. Saya udah begini ya, alhamdulillah masih hidup nih. Saya pikir jangan-jangan mau matinya di New York. Ya Allah udah pasrah, kalaupun mati di sini enggak apa-apa, saya fisabilillah. Kita tidak tahu kapan akan wafat. Nah, itu alhamdulillah saya bisa kembali ketemu keluarga, alhamdulillah gitu kan. Masih diberi kesempatan
untuk berjuang di Mentawai, di hutan gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ketika tentang ilmu Allah tahu sekecil apapun tahu. Kita yang tidak tahu kapan akan wafat, di mana kita nggak tahu. Dan perlu ini saya kasih warna blue gitu kan. Tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi hari esok, dikerjakan hari esok. Subhanallah. Artinya apa? Kita tidak tahu. Saya kasih pertanyaan dalam kajian-kajian yang begitu banyak. Ya. Selalu saya bertanya bahwa lembaran hidup ini yang selalu ikut pengajian saya selalu dengar ini kata-kata ini. Mesti hafal dah. Mayoritas lembaran hidup kita yang lalu nih A. sesuai dengan prediksi kita, B. unpredictable, di luar prediksi kita. Anda milih mana? A atau B? Mayoritas lembaran hidup kita yang sudah kita lalui sesuai dengan prediksi kita kah atau di luar prediksi kita? Sesuai dengan perkiraan kita kah? Perhitungan kita kah atau di luar perhitungan kita? Kalau Anda mengatakan sesuai, berarti orang itu sombong. Orang itu ada sifat angkuh. Biasanya begitu. Kalau yang benar Anda milih yang B, bahwasanya mayoritas lembaran hidup itu adalah di luar prediksi kita. Kenapa? Seakan-akan Allah mengatakan, hei manusia, lihat lembaran hidup Anda, aku yang ngatur, bukan Anda yang mengatur. Sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang dulu gagah, perkasa dengan hartanya, nyungsep. Semua orang income-nya menurun drastis. Dari tukang gojeknya, tukang buburnya, tukang apapun gitu kan. Sopir taksinya, sampai pengusaha-pengusaha yang besar-besar, taruhlah orang-orang punya mall gitu kan. Triliunan hutangnya udah. Pusing. Semua enggak terkecuali, semua lah. Kecuali orang-orang yang jahat membisniskan COVID-19. Membisniskan vaksin. Membisniskan apapun namanya. Wah, ini jahatnya luar biasa. Terlaknat betul. Rakyat kecil udah susah begini. Dia semakin senang adanya orang banyak COVID-19, vaksin semakin laku semua. Nauzubillah. Nah, ini yang berbahaya. Ketika kondisi seperti ini kan kita tidak bisa memprediksikan. Tidak bisa tahu kapan, masa depan apa. Besok ngapain pun tidak tahu. Besok hari apa? Hari Senin. Saya mau bla 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 bla, taunya ble 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 ble. Oh, saya nanti mau begini. Ternyata kena COVID, bisa jadi. Bahkan kadang kalau orang sudah kata dokter ini sembuh, insya Allah bagus. Ternyata wafat. Kadang kalau dokter mengatakan, ini tidak mungkin lagi udah. Kita udah give up. Masih hidup. Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak tahu di bumi mana kita akan diambil nyawanya. Di kasur kah? Apakah saya di Mentawai kah nanti? Atau saya wafat di Amerika kah? Gitu kan. Dakwah gitu. Atau dakwah saya di Kanada gitu. Pas lagi sana wafat. Kita tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Subhanallah. Ya ini intermezzo saja. Intermezzo nggak ada hubungan dengan ini semua. Kalau Anda wafat di suatu tempat, tidak perlu Anda balikan ke tempat Anda lahir. Jangan. Kenapa? Sayang, ini intermezzo saja. Seandainya saya meninggal dunia di Mentawai gitu, nggak usah jenazahnya dibawa ke Jakarta, ngapain? Udah kubur aja di Mentawai. Begitu caranya. Ini tambahan ilmu ya buat Bapak Ibu. Kalau orang mengerti, dia begitu. Tiba-tiba orang tuanya ngewasiatkan balikin ya, dia ngasih wasiat nanti kuburnya di sini ya, abaikan aja wasiat itu. Kalau menurut hemat saya, kenapa? Karena jarak antara tempat Anda lahir, asal Anda dan Anda wafat, itu jaraknya dihitung menjadi pahala. Subhanallah. Di mana Anda dikubur, di situ di sini lahir, di sini kuburnya di New York, lahirnya di Jakarta gitu kan. Hitung jarak ini jadiin pahala buatnya, Masya Allah. Maka itu jangan bikin repot. Mati di mana ya kuburlah di situ. Gitu. Itu lebih baik. Oke, itu intermezzo saja. Kembali kita nih. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tidak tahu hari esok, ini berarti kita jangan-jangan hari esok mati. Itulah orang bertakwa.
cara berpikir ini tadi surat Luqman, surat yang ke-31. Memang kita tidak tahu apa mada taksibu, dan kita tidak tahu kapan akan datang besok, apa yang kita kerjakan, apa ada mati atau tidak. Tapi ingat, kita harus cerdas. Kalau tidak tahu, harus dipersiapkan. Persiapannya gimana? Ini saya kasih gampang-gampangnya aja lah. Ya. Di antaranya yang gampang. Kan sekarang hari-hari ini mahal. Hari-hari mahal nih. 10 hari ini mahal banget. Gitu kan. Kenapa? Karena amal soleh ini dilipat gandakan dan sangat dicintai oleh Allah dan dibesar-besarkan oleh Allah. A'udhamu ahab. Hadisnya begitu. Yang sangat diagungkan dan dibesarkan dan sangat dicintai oleh Allah amal soleh pada hari-hari ini. Maka semaksimal mungkin kita beribadah pada hari-hari ini, 10 hari. Dan tadi dalam surat Luqman yang saya merahin, jangan sekali-kali terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan sampai sehingga kita lupa Allah, kira-kira gitu. Ini tadi kan, maka redaksi-redaksi ini harus kita pahami ya. Redaksinya fala taghurran ran pakai syiddan, sungguh-sungguh jangan sampai kita. Fala taghurrannakum ran itu kan penekanan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughrannakum billail ghurur. Ditekan jangan sampai terpedaya, jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai gara-gara dunia Anda lupa pada Allah. Kira-kira gitulah penekanannya. Ini diulang-ulang. Dan ketika kita mengumpulkan anak-anak kita, tadi kan saya anjurkan bapak-bapak kumpulin di keluarganya gitu, ngomong, kasih tahu nih surat Luqman, surat 31 ayat 33, ayat 34, yuk baca bareng. Jadi hubungan kita ini akan berhubungan apabila ada kesolehan. Karena kan tadi kan redaksi Al-Qur'annya kata, la yajzi walid an waladi. Bapak nggak bisa nolong anak, wala maulud huwa jazin an walidi. Anak tidak bisa nolong bapak, kira-kira gitu. Ini dalam konteks yang tidak ada kesolehan. Sama. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini Al-Quran juga. Suatu hari akan datang kepada kalian tidak ada manfaatnya malun, yaitu harta. Wala banun, anak keturunan pun tidak ada manfaatnya. Kecuali yang membawa hati yang bersih. Ini Al-Quran. Bukan berarti ayat-ayat suci Al-Quran ini benturan dengan ayat Al-Quran yang lain, benturan dengan hadis yang lain. Karena hadis dan Al-Quran yang lain menggambarkan kesalahan itu bermanfaat buat orang tua kita. Sebelum akhirat pun kita berdoa, manfaat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, kesalahan itu bisa memberikan syafaat kepada teman-teman kita. Ini hadis sahih semua, tidak ada benturan. Nah, yang tadi secara umum gitu kan. La yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atal biqalbin salim. Suatu hari akan datang kepada kalian harta tidak ada manfaatnya, anak tidak manfaatnya, tidak ada manfaatnya kecuali membawa hati yang bersih. Ini maksudnya harta yang tidak diletakkan di jalan Allah. Harta yang sia-sia begitu saja. Ini maksudnya adalah anak yang tidak saleh. Tapi ketika harta itu di jalan Allah, kita letakkan di jalan Allah, itu bermanfaat. Anak kita didik dengan kesolehan sehingga dia soleh mendoakan, itu manfaat. Bisa jadi kita diselamatkan oleh anak kita, kesalahan anak kita menyelamatkan orang tuanya. Anak kita membaca Al-Quran dahsyat, bahkan dia bisa menghafal Al-Quran, bisa membawa orang-orang itu. Subhanallah. Orang yang mati syahid pun, itu bisa membawa orang-orang yang 70 orang dari keluarganya, Masya Allah. Loh ini kok bisa, ini kurang, tidak ada benturan, pemahamannya harus disempurnakan. Maka sejak awal saya jelaskan metodologi cara pembaca Al-Quran. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya waktu muqaddimah membahas tentang tafsir ayat Al-Quran. Metodologinya begitu. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini saya tidak bisa perpanjang lebar gitu kan menerangkan ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Karena hari-hari ini cukup melelahkan saya karena ada tugas yaitu merawat orang tua. Nah, kita masuk yang tadi saya sudah menjanjikan bahwasanya kita banyak terjebak tentang dunia, lupa akhirat karena kita ngelihat kulitnya doang gitu kan. Nah, ini yang harus kita
jelaskan. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita lupa. Kira-kira gini, dunia ini ente jangan ngeliat dengan mata telanjang begini kelihatan. Sehingga lupa yang dibalik itu yaitu akhirat, kira-kira gitu. Karena kita ngeliatkan dunia, begini nih. Jangan lihat yang kulitnya doang, ada kehidupan yang dahsyat sekali yaitu akhirat. Tadi kita sudah masuk surat apa tadi? Nah, sekarang kita masuk surat Rum. Surat Rum, tadi kan kita surat Luqman. Kita lihat bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini, yaitu surat Rum, yaitu surat yang ke-30 ayat 7. Ini amat sangat penting sekali buat kita semua sehingga kita tidak terjebak dengan kehidupan dunia ini. Ya'lamun, ini kata-katanya awal-awal suratnya. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Ini pengulangan wahum diulang-ulang. Ini penekanan. Jadi ada pengulangan di dalam bahasa Arab itu adalah dahsyat, menunjukkan kedahsyatan. Tadi saya kasih contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal itu kan pengulangan, ya. Ini adalah penekanan. Ya'lamun, dia melihat langsung. Zahiran, yang kelihatan doang. Minal hayatid dunia. Dari kehidupan dunia itu nampak yang kelihatan. Wahum anil akhirah hum ghafilun. Sedangkan terhadap kehidupan dunia, mereka melihat akhirat, mereka itu lupa. Ada dua kata mereka. Tapi di Indonesianya tidak ada gitu kan. Wahum anil akhirah ghafilun, hum ghafilun. Ini pengulangan. Kenapa ada pengulangan seperti ini? Penekanan kecenderungan manusia itu lupa tentang akhirat. Dunia lagi. Karena ngelihat yang lahir, yang nampak. Zahir itu yang nampak. Yang kelihatan. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, redaksi ayat Quran ini bahwasanya mengingatkan kita, mata kita ini jangan terjebak kira-kira gitu. Ghafil itu tahu tapi dicuekin, itu namanya ghafil. Gitu kan. Ada namanya nasi, lupa. Kalau lupa nih emang kalau inget ya diambil gitu, lupa gitu. Contoh gini nih, bahasa ada kalimat nasi, ada ghafil gini. Anda kita bertamu ke rumah orang gitu. Kita main HP di situ atau kacamata kita, habis keluar dari rumah itu kacamata kita ketinggalan, tuh lupa tuh namanya. Kalau kita ingat ya kita bawa tuh HP kita sama kacamata, kira-kira gitu. Lupa, astagfirullah, gitu. Lupa saya gitu. Kacamata ketinggalan, HP ketinggalan. Nah itu namanya lupa gitu. Tapi kalau seandainya kita mau keluar rumah gitu kan, ini kacamata bawa nggak usah lah. Padahal itu penting. Dia tahu, itu namanya ghafil, itu lalai. Gitu. Itu kecenderungan orang, dia tahu tapi dicuekin, dia abaikan. Nggak penting. Pas jalan, kenapa tadi nggak bawa kacamata? Kira-kira gitu lah gambarnya supaya saya jelasinnya apa ya. Nggak penting akhirnya. Saya ke Mentawai gitu, bawa senter nggak? Nggak penting, orang kita jalan siang, ngapain bawa senter? Sampai di sana malam, lewat sungai, lewat hutan, aduh, nyesel gitu. Nah, kira-kira gitu lah. Kita lupa bawa senter tadi. Lupa sih kagak. Kira-kira gitu, itu bahasanya apa tuh? Lalai. Ghafil tuh kayak gitu. Dicuekin gitu, diabaikan. Dia tahu itu penting. Orang-orang yang berbuat maksiat tanya, dia berbuat maksiat entah mencurinya, entah menghina orangnya, entah berzinanya, entah apa. Dia emang nggak tahu akhirat, tahu tuh, tapi dicuekin. Oh nih kita sana jalan-jalan ke penjara nih, para koruptor tanya, ente nggak tahu akhirat? Tahu lah. Emang lu nggak matilah. Tapi dilalaikan. Nah nggak usah ke sana-sana. Kita nih di Zoom ada 155 orang gitu. Tanya akhirat iya, tapi nanti setelah ini dicuekin. Habis itu berbuat maksiat, padahal habis ceramah tentang akhirat. Itu namanya ghafil. Kenapa? Karena ngeliat kulitnya dunia doang. Zahir min hayatid dunya itu. Kelihatan doang, yang kelihatan. Padahal di balik itu ada akhirat.
Ini adalah kecenderungan. Nah, kecenderungan manusia ini harus kita pahami, Bapak Ibu. Harus kita ngerti banget. Ini gambaran kecenderungan yang ada di dalam diri manusia. Tendensi gitu. Nah, kecenderungan ini yang berbahaya yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita lalai aja. Karena kecenderungan kita lupa tentang akhirat. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa begini. Kita habis kajian ini, iya ada akhirat, iya ada akhirat. Tutup Zoom selesai, kita melakukan sesuatu, nonton TV ataupun apa, jalan Jreng, lupa tanda. Udah cenderungannya lupa. Itu namanya ghafil. Kecenderungan itu harus diantisipasi. Gitu. Harus diantisipasi. Coba lihat redaksi Al-Quran setelahnya. Ini tadi kan surat Rum, ya, surat 30 ayat 7. Yang kita tadi bahas. Gitu. Nah, di dalam ayat ini awal-awal surat Rum, jadi kecenderungan manusia itu terjebak dalam kenikmatan dunia. Nah, kita lihat Al-Qur'annya nih. Subhanallah. Surah Ar-Rum ayat yang ke-8. Disuruh mikir kita. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tidakkah mereka harus berpikir tentang kejadian apa yang terjadi pada diri mereka sendiri? Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma. Allah tidak pernah menciptakan. Kalau ada ada illa dibuangnya. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan. Itu kan ada tidak dan melainkan. Melainkan dengan tujuan yang tepat, yang benar, yang pas, dan waktu yang sudah ditentukan. Berarti kehidupan ini cuma sebentar. Ya. Ada kata di dalam Al-Quran tuh sering kata-kata tidak melainkan. Supaya gampang pemahamannya, tidaknya dibuang, melainkannya dibuang. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Nah, gitu kira-kira supaya gampang. Tapi kata-kata tidak dan melainkan ini hanya untuk penekanan. Supaya kita meresapi ini penting, hal yang penting. Nah, jadi kita cuma sebentar di dunia ini. Apa yang terjadi? Wa inna katsiran. Kata-kata katsiran itu adalah mayoritas manusia. Nauzubillah, kita jangan sampai masuk orang-orang yang mayoritas ini. Minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Penekanannya benar-benar lakafirun. Orang itu mayoritas lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah, maksudnya akhirat. Dia akan mati, setelah mati dia akan bertemu dengan Allah. Lupa, mengingkari. Lakafirun, benar-benar mengingkari. Nah, dengan ayat yang sebelumnya, bahwasanya orang itu hanya ngeliat kulitnya doang. Apa itu? Kehidupan dunia. Lupa isinya ada kehidupan akhirat. Bukan lupa, lalai. Bedakan antara lupa dan lalai. Tadi saya sudah jelaskan gitu. Dia tahu, tapi gitu. Diremehkan. Nah, setelah ayat ini, gambaran kecenderungan manusia meremehkan tentang akhirat, hanya asik doang dengan dunia. Kira-kira gitulah bahasanya. Ditambah ayat selanjutnya, tuh kan emang benar-benar manusia lupa hidup itu cuma sebentar. Kenapa? Ada waktu yang sudah ditentukan, ajalim musamma, itu dia. Cuma temporal, sebentar nih kehidupan ini. Nah, mayoritas manusia mengingkari bahwa dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai juga tadi habis subuh saya udah, ya Allah ini gimana nih kajiannya. Alhamdulillah bisa juga, alhamdulillah. Saya tidak bisa panjang lebar, Bapak-bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan saya bisa menjaga kesehatan saya juga ya. Mudah-mudahan kita semua saling mengingatkan. Jadi kita jalan-jalan ke ayat Quran, kita menyelam, habis itu nanti ayat Quran yang lain ya. Ini pendalaman ya. Nanti setelah ini bapak-bapak baca Quran, kalau bisa satu hari ini 3 juz ya. Berarti 10 hari khatam Quran ya. Daripada ngapa-ngapain, baca Quran aja lah ya. TV-nya matiin dulu, WA-nya sebutuhnya aja, bisa baca Quran.
Yuk kita kejar 3 juz yuk satu hari ini insya Allah ya. Baik, saya rasa itu saja Ustadz Jumal. Silakan kalau ada mau pertanyaan, saya akan jawab. Kalau tidak ya sudah, insya Allah kita selalu mendoakan yang sakit, nanti di ujung kita doakan yang sakit agar dianggap penyakitnya oleh Allah. Ya. Dan yang dalam keadaan wafat, kita doakan mereka dalam ampunan Allah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arifin atas materinya. Di kolom chat belum ada pertanyaan. Oke, sebentar. Ada yang japri saya nih. Jangan dibaca nama saya. Iya, karena saya malu. Sebentar saya baca dulu ya. Insya Allah 3 tahun lagi saya akan pensiun dan mendapatkan uang pensiun dalam jumlah yang banyak menurut saya. Saat ini harta yang Allah titipkan ke saya adalah sebuah rumah dan dengan kamar dan kos-kosan sebagai extra income saya. Saya punya 2 anak. Yang pertama sudah kuliah, tidak sampai selesai, tapi yang kedua sudah selesai. Alhamdulillah. Adik-adik saya juga masih dalam kondisi ekonomi yang kurang. Sebetulnya saya ingin menyumbangkan sebagian besar di jalan Allah, tapi takut kurang tepat dengan kondisi keluarga saya yang masih belum stabil ekonomi. Mohon saran Bapak, bagaimana saya harus membagi uang pensiun saya ini agar saya termasuk yang cerdas menggunakan dana. Oke, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada masalah. Anda punya uang dan hitung-hitung di atas kertas punya uang pensiun banyak ini, ya. Kemudian sementara ada yang belum selesai kuliahnya, yang satu lagi adik-adiknya, adik kandungnya juga keluarganya ekonomi belum stabil, gitu kan. Ini cara bagaimana saya untuk supaya jangan sampai tidak cerdas, harus cerdas menggunakan dana. Gini Bapak Ibu. Ketika kita punya harta, pertama kali cara nyarinya harus yang benar. Yang halal aja belum tentu berkah, apalagi yang haram udah pasti nggak berkah. Rusak dunia dan akhirat. Jangan sekali-sekali 1 rupiah pun masuk dalam kantong kita yang tidak halal. Rusak dunia dan akhirat, dua-duanya rusak. Udah pasti. Disiksa di dunia dan disiksa di akhirat, itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Nah sekarang yang halal kita, ini memang halal gitu. Ini belum tentu berkah. Oh ya, ini belum tentu. Karena berkah itu adalah semakin dicintai oleh Allah. Al-barakah adalah keberkahan, adalah nilai tambah. Tambah berbuat baik yang menyebabkan tambah cinta Allah. Ya, itulah yang berkah. Nah, sekarang harta Anda bagaimana Anda berikan kepada anak Anda dengan niat lillah. Dan anak-anak kuliah jangan niatnya untuk dunia, dapat dunia. Sekarang kan banyak orang cara berpikirnya, saya dapat duit banyak, gimana cara saya harus sukses kuliah. Dan kuliah sukses nanti saya banyak duit, saya bisa hidup enak. Oh, salah. Maka itu kumpulin keluarga, kita review kembali pikiran kita lihat ulang. Ada yang salah, Anda sekolah bukan untuk mendapatkan duit banyak, sekolah untuk beribadah kepada Allah. Begitu caranya. Anak kamu harus pintar, kenapa? Supaya dunia dalam genggaman kamu. Dengan dunia dengan kamu, akhirat dalam hati kita. Ini sarana untuk menuju akhirat. Anda harus kaya sekaya-kaya supaya Anda bisa membangun ini. Anda harus pintar sepintar-pintar supaya Anda bisa ngajarin umat. Begitu caranya. Nah, kalau kita nggak pintar supaya kaya, supaya happy, udah mikirin diri sendiri, ini akhirnya dapat dunia, nggak dapat akhirat. Maka ketika kita meletakkan harta kita untuk kuliah anak-anak, fisabilillah, karena kita memuliakan mereka, sampai pun beli pakaian, ngasih apapun, ngasih makan apapun, selama di jalan Allah, lillahi ta'ala. Nah, saudara-saudara kandung kita dalam keadaan susah, bantu mereka apapun. Nah, kan kebanyakan orang susah gara-gara dia malas gitu kan. Dia ngandelin orang aja. Ini juga harus hati-hati. Kalau ada saudara kita kayak gitu juga, kita juga harus hati-hati mendidik mereka, mengedukasi mereka. Maka itu Islam melarang, haram untuk malas. Maka ada dosa yang tidak bisa dihilangkan dengan istighfar kecuali dengan kerja keras. Hadis itu bukan saya. Nah, maka letakkanlah pada waktu
ketika kita melakukan sesuatu, meletakkan harta kita dengan nama Allah, dengan niatan lillah. Dan investasinya investasi yang profitnya gede kalau buat saya gitu. Kayak dunia lah, dunia ini ada duit, Anda punya 1 miliar, investasi di sini berapa ya? Karena Anda kalkulasi hitungnya ini, ini profitnya segitu. Kalau diinvestasi di sini, wah ini lebih meyakinkan nih, ini aja deh. Kan begitu kira-kira dunia. Betul nggak? Gitu kan. Pastilah. Mana yang profitnya gede? Maksudnya biaya produksi sekecil mungkin, profitnya lebih besar. Pasti cara berpikir ini. Nah sekarang saya ajarin. Nih sekarang nih, hari-hari yang ke-10 ini profitnya gede banget. Kira-kira gitu. Banyaklah Anda bersedekah, banyaklah Anda berpuasa. Ini profitnya luar biasa. Gitu kan. Nah, ini contoh. Gitu kan. Jadi letakkanlah harta Anda di jalan Allah dengan benar. Ada lagi Ustaz? Kira-kira. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa chat yang masuk. Sebelum saya bacakan chat selanjutnya, sebelumnya ada Pak Wiwin Komalawijaya, dia resen. Mungkin ada pertanyaan yang mau langsung disampaikan. Silakan Pak Wiwin. Saya silakan Pak Wiwin. Oke, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mengenai yang tadi terjemahan itu memang ada keterbatasan di bahasa Indonesia itu. Saya juga waktu pernah baca di surat Al-Furqan ayat 22 itu tadi. Bukan ayat 22 itu ada di ayat terakhir itu ada kata hijron mahjuro. Itu ketika saya baca terjemahannya, diterjemahkan hijron mahjuro juga gitu. Sepertinya tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya gitu. Nah, sebetulnya apa makna hijron mahjuro itu tadi? Itu yang pertama tadi. Terus yang kedua tadi berapa Pak itu? Ya, ayat 22 Ustaz. Ayat terakhir hijron mahjuro. Itu penekanan Pak, bahasa Arab itu. Sering sekali begitu. Lanjut terus. Ya, yang kedua tadi mengenai profit tadi. Kalau tadi sudah mengenai hari-hari itu, misalnya hari-hari 10 hari sekarang itu lebih bagus untuk untuk beribadah. Apa Pak? Ya. Apa Pak? Tadi ngomong apa? Mengenai tadi perbandingan kita investasi itu profit. Kalau hari-hari oke, sekarang. Tapi kalau mengenai begini, perbandingan antara saya lakukan amal ini atau amal itu sih, misalnya, let's say begini, ketika saya harus bersedekah gitu kan, misalnya, saya harus ke masjid atau mesti ke yatim piatu atau kemana? Apakah itu bisa dibanding-bandingkan juga untuk menentukan mana yang lebih pahalanya lebih besar dalam arti profit tadi lebih besar investasi akhirat itu tadi. Jazakallahu khair Ustaz. Yang terakhir gimana Pak? Yang terakhir? Yang terakhir tadi perbandingan yang pahala bagaimana kita mesti beramal tadi. Ustaz tadi sampaikan profit, kalau di dunia kita investasi mencari profit yang besar ya kan. Mana hasilnya yang lebih besar tadi investasinya. Dengan akhirat pun tadi kan ada di mana di akhirat. Nah, untuk kalau di dunia kan kita gampang lah, untuk investasi mana tingkat bagi hasil ataupun return yang lebih besar ya kan, return yang lebih besar buat kita. Tapi kalau untuk akhirat bisa nggak kita banding-bandingkan, misalnya mana investasi akhirat yang lebih besar antara misalnya kalau kita bersedekah atau ke masjid atau ke yayasan yatim piatu misalnya, mana yang lebih besar, bisa nggak kita boleh? Iya, betul. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaqillah buat ibunya Ustaz. Semoga cepat sembuh. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ada dalam bahasa Arab pengulangan gitu. Pengulangan ini adalah penekanan yang dahsyat. Yauma yarawnal malaikah. Yarawnal malaikah. Jadi malaikat yang ngomong, la busyra yauma idzil mujrimin wa yaqulun hijran mahjura. Ini kata-kata malaikat. Jadi bukan orang-orang yang masuk neraka gitu. Ini jadi kita nanti orang-orang itu ketika melihat para malaikat gitu kan, di akhirat ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Orang-orang yang masuk neraka
Mereka mengatakan la busro yaumin, nggak ada kabar gembira buat mereka gitu. Maksudnya apa? Buat orang-orang yang mendapatkan siksa. Mujrim itu, ijrom itu adalah dosa. Lil mujrimin itu orang-orang yang berbuat dosa dan mendapatkan siksaan api neraka. Tidak ada kebahagiaan, berita gembira buat kalian pada hari ini, yaitu pada hari akhirat. Maka wayaqulun, dan para malaikat itu mengatakan, ini ada suara nih, hijrum mahjura. Bahasa gaulnya kira-kira gini, nggak bakal dapet ente sama sekali, terlarang dari kenikmatan-kenikmatan surga, nggak bakal dapat, mustahil kira-kira gitu. Jadi ini penekanan saja kan. Jadi tertutup. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, muka lu jauh dah, kira-kira itu kan bahasa ungkapan doang gitu. Nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin dapat kebahagiaan, kira-kira gitu. Hijr mahjur itu penekanan diulang-ulang. Gitu. Nah ini yang para malaikat itu, ini namanya siksaan batin namanya. Siksaan, jadi mereka tersiksa secara fisik. Dan kemudian ada kata-kata yang menjatuhkan mereka. Gitu. Nah ini siksaan itu lahir dan batin di neraka. Na'udzubillah semua. Allah. Ya Allah. Kita kan kadang-kala dalam kehidupan dunia, gak usah bicara akhirat, kehidupan dunia kadang-kala orang dikasih materi tapi disisa batinnya. Suami istri kasih materi, istri banyak tapi disiksa batinnya. Ngomongin maki-maki, bentak-bentak. Nih duit, cukup kan? Makan tuh duit. Ngomong ini nyakitin banget. Gitu kan, TBC, tekanan batin. Materinya ada gitu kan. Nah, ada lagi udah nggak ngasih duit, maki-maki, mukul lagi. Itu lahir batin tuh, nyiksanya lahir batin. Nah, ini kata-kata dari para malaikat kepada orang-orang yang masuk neraka, yang dahsyat itu gitu. Terlarang, kalian nggak bakal dapat berita gembira masuk surga, nggak mungkin, terlarang, kira-kira gitulah. Hijr mahjur itu gitu. Bahasa yang lain mustahil kira-kira gitu. Nggak mungkin terlarang, nggak mungkin dapat gitu. Nah ini bahasanya. Jangan ngarep-ngarep deh, itu penghinaan sebetulnya. Untuk menjatuhkan siksaan kepada mereka. Halo, gitu. Kira-kira gitulah gambarannya. Ustaz Jumal, suara saya jelas nggak ya? Yang kedua. Alhamdulillah, jelas. Yang kedua, memang harus begitu. Itulah orang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Bapak-bapak bukan hanya pahala, dosa juga harus tahu. Ini dosa gede banget, jangan nanti. Kita harus punya. Jadi kita harus mengetahui. Sebentar. Nanti. Mohon maaf. Saya lagi ngerawat ibu saya sakit. Saya mengerti Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Jadi kita bukan hanya pahala yang kita kejar. Dosa juga harus kita punya ilmu. Ilmu untuk mendapatkan pahala yang investasi, profit yang menguntungkan juga harus punya. Kita juga harus punya ilmu. Ini dosa yang membahayakan, menghancurkan akhirat saya itu harus punya dua-duanya. Bahkan amalan-amalan apa saja yang bisa menggugurkan pahala kita, perbuatan-perbuatan apa yang rontok, udah berbuat baik, umrah udah, haji udah, sedekah udah, tapi bisa rontok, apa sih itu harus punya ilmunya. Gitu ya, harus punya ilmunya. Maka itu kita dalam beribadah kayak sekarang nih, kita harus punya ilmu tentang 10 hari ini. 10 hari ini tuh mahalnya luar biasa Bapak-Bapak. Dahsyatnya luar biasa gitu. Rugi banget kalau bahasanya. Kalau tidak manfaatkan 10 hari ini.
Entah dengan puasa, entah baca Quran, entah apapun gitu. Subhanallah. Nah, pas hari-hari ini kebetulan saya lagi, ini tadi saya ke belakang karena ibu saya mau pipis gitu, harus digendong. Jadi semua harus digendong. Itu kan amal ibadah. Dan ini pahala besar gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu investasi. Nah, sekarang selalu saya ditanya dengan teman-teman sama Ustaz, ada sampai ngomong, ente ngapain jauh-jauh ke Mentawai? Di Jakarta aja banyak tugas kita. Bawa badan capek gitu. Ada lagi yang nakut-nakutin, itu di sungai, di hutan tuh kalau jauh tuh dimakan buaya gimana? Ada yang ngomong gitu. Subhanallah. Ini lihat Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita kan investasi akhirat. Mana yang banyak ini duitnya? Duitnya apa pahalanya gitu kan. Sekarang saya kasih contoh. Ini pengalaman saya. Pimpinan gereja, memimpin gereja itu, dia aktif di situ, ada PAUD-nya, ada TK-nya, itu dipegang oleh Fernando waktu itu kan di gereja. Sekarang dianya masuk Islam. Anaknya otomatis masuk Islam semua. Pamannya semua keluar masuk Islam semuanya. Bahkan dia menjadi sholat, imam masjid bisa sholat, baca ayat kursi bisa, Al-Fatihah ayat kursi bisa, hafal. Nah sekarang anak-anaknya kita sekolahin gitu. Subhanallah. Kira-kira pahalanya banyak nggak tuh? Banyak gitu. Saya di sini 1 jam, 2 jam nih ceramah nih. Taruhlah ada 100 orang. Kemudian saya ke Mentawai. Dapatlah 1 orang dapat masuk Islam. Dia pasti akan punya anak, punya istri, keturunannya. Akhir anaknya sholat, puasa, semua. Semua yang dikerjakan sholatnya, puasa, saya dapat investasi. Subhanallah. Ini investasi. Jadi pahala yang paling besar mana? Ya paling susah. Bawa badan kita susah banget gitu kan. Bawa badan aja susah. Bawa badan ini. Gitu. Bawa badannya susah. Kesana pakai duit mah pakai daun, nggak laku. Gitu. Kita bawa berapa juta? Nggak mungkin 1 juta anak kesana, nggak mungkin. Naik pesawat, stay di hotel, nyebrang laut. Dulu saya di laut 21 jam setengah di laut. Nah sekarang udah enak, 15 jam. Paling cepat 7 jam pakai speedboat. Nanti istirahat di Muntai, masuk lagi ke Butuy 8 jam pakai speedboat. Wah, gitu kan. Nah, di sini ada Pak Angkoso nih. Pak Angkoso pernah kesana itu, ada Pak Angkoso. Gimana merasa di sungai pun kadang-kadang tantangannya Masya Allah di hutan. Malam hari gila. Itu beratnya. Nggak enak di Jakarta ada AC, dakwah gini, lebih santai. Gitu. Tapi di sana, karena ini berat, pahalanya besar nggak? Besar. Tapi ketika kita dakwah di sana, banyak orang masuk Islam, kemudian kita bangun masjid. Bangun masjid di sana, Bu, kosnya besar. Semen nggak ada di sana. Itu harus ngambil di Padang. Kalkulasinya ini gitu. Semakin bebannya besar, semakin pahalanya besar. Nah, karena sekarang investasi yang besar tuh gimana kira-kira gitu. Nah, sekarang investasi Bapak-bapak Ibu, waktu yang paling bagus apa? Sekarang ini. Sama kan 24 jam ibadah kapan, doa kapan. Tapi kan ada waktu 24 jam yang mahal kapan? Sepertiga malam akhir. Betul dalam 1 bulan, 1 minggu itu semua. Tapi yang paling mahal 1 minggu apa? Jumat sore itu mahal banget. Nah kira-kira gitu. Itu harus punya ilmunya kita. Nah sekarang ada lagi. Perbuatan apa yang rontokin dosa kita. Yang menghancurkan amalan kita. Ini juga harus punya ilmunya. Saya ceramah, wih pahalanya Pak Ustadz banyak. Belum tentu coy. Tahu dari mana? Lah kalau ria, kalau show off, wih keren partisipannya banyak. Terus dapat apaan saya? Akhiratnya kagak dapat. Iya kalau nggak dapat doang. Kalau dapat dosa, karena ada kesombongan dosa. Jadi ini merontokkan kita semua gitu. Jadi semua harus punya ilmunya gitu kan. Harus punya ilmunya. Tidak boleh kita, yang penting ibadah. Enggak, kita harus punya skala prioritas. Ada kan orang, Pak Ustadz saya belum bisa baca Quran, gimana malu saya. Bismillah, Pak. Lah, bukan loh. Bismillah, loh lagi lah, susah. Aduh, ini Bapak ini umurnya berapa waktu itu? Di sini rumahnya dekat sini, dekat banget sini nih, jalan kaki sampai sini. Saya ini di Pasar Minggu saya ini. Saya bilang, Pak, semangat Pak. Bapak ini besar, udah tua, besar, tinggi besar. Saya dipeluk nangis. Ketika meluk saya tuh Bapak itu bilang gini, saya ini laksana anak ayam, Anda induknya. Kalau anak ayam ada induk gitu.
Ayo semangat Pak, baca Quran. Anda akan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Oh ya, dilipat gandakan. Bacanya masa dilipat. Nabi yang ngomong, bukan saya. Kalau saya mah Nabi. Oh ya, tapi semangat ya kan. Nah, ilmu ini jadi kita semangat. Jadi bapak-bapak ibu yang di sini yang belum bisa ngaji, udah kontak saya mau belajar ngaji, nanti ada tim mengajarkan Al-Baqi. Jadi semangat kita. Semangat ini diberikan apresiasi oleh Allah. Ilmu-ilmu seperti ini kita harus tahu sehingga kita termotivasi semangatnya. Tapi juga kita harus tahu amalan apa yang merusak, hancur, amal perbuatan apa yang menghancurkan amal ibadah kita. Itu harus kita pegang. Jadi itu penting. Sekarang saya taruh di masjid, taruh di mana, ya terserah. Itu kan pahala urusan Allah, benar. Tapi kan diajar, diterangkan dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan. Gitu. Apa saja. Gitu. Saya pernah ngasih teka-teki kepada jemaah 1 minggu, 2 minggu belum kejawab. Amalan apa yang menyebabkan Anda seakan-akan 24 jam tidak pernah berhenti, seakan-akan sama dihitung puasa. Puasa itu kan ada iftar. Iftar itu kalau orang Indonesia ngebatalin puasa. Ini seakan-akan di puasa, seakan-akan pahalanya sama, bukan berarti puasa 24 jam, enggak. Seakan-akan sama puasa 24 jam, seakan-akan. Nggak ada puasa 24 jam, nggak ada. Dan seakan-akan sholat 24 jam nggak pernah berhenti, nggak pakai salam. Sholat kan ditutup, closing sholat adalah salam. Closingnya puasa adalah makan, gitu kan. Ini enggak pernah berhenti puasanya karena nggak ada iftarnya, nggak pernah berhenti sholatnya karena nggak ada salamnya, pahalanya. Coba Anda cari di Google gitu kan. Nah, ini harus punya kita. Bagaimana kita punya ini? Bagaimana membangun akhirat kita supaya dapat rumah di surga, istana di surga. Kumpulin dalil Al-Quran hadis. Istana surga ini pernah saya terangkan. Waktu itu saya kalau tidak salah masih di New York apa di sini, saya sudah lupa gitu kan. Udah di New York dah kayaknya. Itu saya terangkan. Itu kajian. Nah, itulah yang disebut dengan orang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Ibadahlah dengan ilmu. Baik, Ustaz Jumal, ada lagi nggak Ustaz Jumal? Pasti ada berapa pertanyaan? Ya, alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke. Terima kasih. Ustaz, bagaimana kalau iman lagi turun, apa yang kita lakukan? Iman lagi turun, nge-zoom aja. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ikat diri kita dengan orang-orang soleh. Duduk dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Itu. Maka itu redaksi hadis Al-Quran, fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha wa la tad'u 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amru furuta. 1828 maksud 1828, surat yang ke-18 ayat 28. Ini pernah saya terangkan. Ikat diri Anda bersama orang soleh. Minta kepada Allah, ya Allah, kasih cinta aku pada orang-orang yang mencintai Engkau. Kita butuh cinta orang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau enggak, siapa mengupgrade kualitas kita kalau bukan kanan kiri kita? Gitu. Oke, ada lagi Ustaz Jumal? Selanjutnya dari Ibu Siti Zaidari. Ya. Gimana? Mohon penjelasan lebih lanjut, apakah pengertian lalai dalam surah 30 ayat 7 sama dengan naik turunnya iman? Beda. Iman naik turun itu bukan berarti total lalai. Justru kadang-kala ketika dia ingat akhirat, dia naik. Dia masih ingat gitu. Tapi ibadahnya mungkin turun setelah sholat subuh, dibaca Quran, nunggu syuruk, dan dia lagi naik-naiknya itu kan. Pas syuruk baru dia sholat syuruk dan seterusnya. Saya itu dia nggak lagi karena kesibukan. Nah, kesibukan ini kan dilihat dulu kesibukannya memang betul-betul melalaikan zikrillah atau memang ngurusin suami, ngurusin orang sakit, kita tidak tahu. Dan itu juga ibadah. Turunlah iman dia. Nggak ngapa-ngapain, malas baca Quran, biasanya banyak, sekarang nggak. Itu dia tidak harus langsung lalai. Lalai itu kadang-kadang memang lupa akhirat itu betul-betul dilecehkan gitu. Gitu. Udah terlalu jauh. Kalau itu hanya turun, maka di-upgrade kualitasnya dengan lingkungan tadi saya katakan. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba Allah yang lalai, gitu kan? Ya, oke. Ya, apa ada lagi, Ustaz Jumal? Selanjutnya
Pertanyaan dari Bu Lina Herliani, Pak Ustadz, pada saat kejadian kiamat nanti, apakah umat Islam sudah meninggal dan di alam kubur? Mohon penjelasannya. Iya, jawabannya iya. Jadi nanti sebelum kiamat hancur langit dan bumi serta sisinya, orang-orang masih ada iman di dalam hatinya diwafatkan oleh Allah. Karena Allah sayang. Selama dalam hatinya ada la ilaha illallah, harum sekali wafat. Dia mencium aroma yang harum. Setelah hancur semua tidak ada beriman, baru dihancurkan. Lanjut. Di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ada Pak Syukri, dia resign. Mungkin ada ya pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung. Baik. Terima kasih. Amin. Silakan Pak Syukri. Silakan keraskan suaranya Pak Syukri. Halo. Ya. Halo. Halo, silakan. Halo. Oh, enggak jadi sepertinya. Yang resen, mungkin ini pertanyaan. Ibu yang resen pakai itu Ibu Nurmiati mau bicara nggak Ibu Nurmiati? Enggak. Itu mau Nurmiati, dia resennya pakai langsung resen. Coba di unmute Ibu. Di mana? Itu Ibu, nanti nggak bisa ngeliat, harus masuk ke galeri Ustaz. Kalau nggak masuk speaker nggak akan kelihatan. Klik galeri view. Ibu Nurmiati di unmute, bisa enggak? Ustaz. Nur ini ya. Tulisnya Nur gini caranya. Sebentar saya bantu. Nur mungkin oke sebentar. Silakan Bu Nurmiati udah. Ya. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kita kan Ustaz bilang tadi memang kita tidak tahu dan kapan kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, bolehkah Ustaz kita memohon pada Allah? Seperti yang saya dengar pernah ulama juga memohon, matikan saya ya Allah, permohonan saya kepadamu, matikan saya di Mekah dekat Ka'bah hari ini pada saat saya haji. Itu terkabul. Bolehkah kita memohon seperti itu, Ustaz? Nggak boleh minta mati hari ini. Kalau aku matikan aku hari ini, nggak boleh, Ibu. Bukan, tempat kita di mana meninggal. Bolehkah aku dimatikan di Madinah atau di Makkah? Ya boleh, kalau itu boleh, sah-sah saja boleh. Dan itu udah ada hadisnya, gitu kan. Harapannya kita bisa wafat di tanah suci. Tapi jangan ketika Ibu datang ke tanah suci, Allah matiin hari ini, itu kagak boleh. Ya. Kalau kita meminta itu boleh, hadisnya ada, betul. Boleh ya. Silakan. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, pertanyaan dari Pak Gatot. Pak Ustadz, kalau kita biasanya dari subuh sampai syuruk di masjid. Sekarang saya terpaksa harus di rumah. Syuruknya bagaimana? Sholat syuruk di rumah kan nggak bisa. Ya, dia bilang nggak bisa. Bisa sampai bilang. Syuruk harus di masjid. Nggak ada hadisnya syuruk di masjid. Ini lihat. Tangan saya lihat. Dilihat, perhatikan ya. Barang siapa, ini hadisnya, barang siapa yang sholat subuh berjemaah. Tuh, satu. Ya, satu nih, subuh berjamaah. Nggak ada subuh berjamaah di masjid, nggak ada nih hadisnya nih. Kemudian dia duduk berzikir. Dua. Tanpa berkata-kata. Kalau bahasa zaman sekarang, kagak WA-an. kagak chatting-chattingan. Tiga, ini diingat-ingat nih. Ya. Sampai sunrise ketika terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat mendapatkan pahala haji dan umroh. Saya ulangi lagi. Diingat nih. Hadisnya. Satu. Barang siapa yang sholat subuh berjemaah. Satu. Nggak ada kata-katanya di masjid gitu kan. Di masjid lebih baik. Tapi kan kondisi sekarang gimana. Yang kedua. Kemudian dia duduk berzikir. Tanpa berkata-kata. Kalau zaman sekarang kagak chatting-chattingan, nggak ada WA-an. Itu fokus zikir aja, nggak usah pakai ngobrol kasar gitu. Offline. Kemudian sampai sunrise. Okay.
Benar, salat 2 rakaat, suruk pahala haji dan umroh gitu kan. Hafal nggak? Kalau nggak hafal ya diingat gitu. Oke, saya rasa jelas. Ada lagi? Selanjutnya ada yang menanyakan tentang apakah boleh zakat untuk nyumbang pembangunan rumah tahfiz. Jawabannya jelas sekali boleh. Nanti ibu yang bertanya atau bapak saya nggak tahu, beli buku judulnya Hukum Zakat. Karya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dicatat ibu ya. Bukunya tebal segini. Ini buku ini pernah saya ngajarin di Mesir. Waktu anak-anak mahasiswa saya ngajarkan ini. Bedah ini. Di dalamnya ada bab tentang 8 asnaf zakat. Di dalam asnaf zakat 8 golongan. Nanti masuk dalam fi sabilillah. Bab itu akan dibahas. Di situ perdebatan. Oke, ada yang ingin? Oh, ada lagi dari sebentar. Pak Syukri ya. Dia DM, saya bacakan. Pak Ustadz izin bertanya, apa benar semua umat muslim selain Nabi dan sahabat-sahabatnya akan masuk neraka dahulu baru masuk surga, kecuali orang non-muslim atau kafir? Mohon nasihatnya dengan dalil untuk saya catat. Jazakallah khairan katsiran. Gimana tadi? Apa tadi ngomong? Saya fokus tadi gimana? Untuk pertanyaannya dia DM ke ini, ke nomor saya. Oh gitu. Coba ulangin tadi saya mikir ibu. Gimana? Apa benar semua umat muslim selain Nabi dan sahabat-sahabatnya akan masuk neraka dahulu baru masuk surga? Enggak benar itu, kagak benar. Kalau dia minta dalil, saya minta dalil dulu. Masuk neraka dulu dari mana gitu kan. Enggak semua harus pakai, dia ngasih, kalau ada pemahaman seperti itu, ada yang ngomong gitu, mana dalilnya kita masuk neraka dulu? Enggak ada. Yang benar kita diperlihatkan neraka begini. Semua akan diperlihatkan, baru kita diperlihatkan. Baru kita memasuki surga gitu. Enggak harus langsung masuk neraka. Nauzubillah semuanya, jangan wakina azab. Benar, hendaklah. Itu pemahaman yang salah. Ini pernah saya dengarkan di ceramah. Ada 8 orang Ustaz. 1 ceramah, 2 ceramah. Di antaranya kita akan masuk neraka dulu baru masuk surga. Enggak begitulah pemahamannya. Itu salah paham terhadap dalil. Lanjut. Apalagi? Baca. Selanjutnya, ya Ustaz, apa benar setiap manusia ditemani jin korin? Iya, hadis riwayat Muslim. Betul, setiap orang. Sampai pun Nabi, ya sampai Nabi. Ada jin yang mendampingi kita mengajak kemaksiatan. Kalau Nabi, walakin uqat aslam. Redaksi walakin uqat aslam. Redaksi hadis, aku pun demikian, kata Nabi. Walakin uqat aslam. Aslam itu ada 2, pemahamannya. Dia masuk Islam, atau dia tidak bisa menguasai Nabi Muhammad SAW. Nah, buat kita, kanan kiri kita selalu didampingi jin korin. Yang mengajak kepada kemaksiatan. Lanjut. Ini pertanyaan terakhir. Tadi pertanyaan terakhir, sudah habis pertanyaannya di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf tadi agak gangguan karena saya lagi ngerawat ibu saya, jadi kadang-kadang kurang tidur gitu kan. Waktu zikir hari Jumat juga itu sebenarnya saya belum tidur gitu. Jadi ya mudah-mudahan terjagalah kesehatan kita semua, karena ayah ibu saya itu udah sepuh. Semua harus kita makan, minum, apapun, mandi, apapun harus kita. Nah, ini adalah pahala. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada kurang, mau bertanya di sini, dicatat aja nomor HP saya 0811 940 969 ya. 0811 940 969. Nah, jadi kalau ada pertanyaan yang belum dijawab di sini bisa nanya ke 0811 940 969 ya. Ini ternyata masih ada pertanyaan, apakah salat fajar sama dengan salat qobliyah subuh? Tidak, salat fajar adalah salat subuh. Qobliyah subuh itu salat sunnah fajar. Saya ulangi lagi, Ibu Siti Zainab, salat fajar sama dengan salat subuh. Sunnah fajar adalah qobliyah subuh. Saya ulangi lagi, salat fajar adalah salat subuh. Fajar sama dengan subuh. Sunnah fajar adalah qobliyah subuh.
Pertanyaan lagi Pak Puji, Pak Purjanto, kalau di rumah sendirian, niatkan Anda berjemaah, ya Allah, aku ingin berjemaah tapi nggak ada orang. Bisa dapat sholat suruh? Dapat sholat suruh. Itu yang belum saya jawab tadi. Sholat fajar sebelum sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh sama dengan qobliyah subuh. Sunnah fajar adalah qobliyah subuh. Setelah meninggal ruh kita kemana? Ini ada fase-fasenya, nggak mungkin saya terangkan. Jadi setelah meninggal kita kemana? Itu ada fase-fasenya. Sakaratul maut, maut barzah. Kita menghadap Allah ke langit ketika kita meninggal dulu, kemudian dikembalikan ke alam barzah. Gitu kan? Nanti kita terangkan itu harus tahu tuh fase-fase ruh. Jadi kita diambil, kemudian kalau orang yang soleh, dia melihat semua, mau soleh nggak soleh, melihat kita dimandikan, dikafani. Kemudian orang-orang soleh itu inginnya cepat dikubur, karena dia ingin sekali cepat dikubur, nggak mau ditunda-tunda. Kemudian menghadap Allah, kemudian dikembalikan ke alam barzah untuk ada tanya jawab soal kubur. Oke, saya rasa itu saja. Apakah ada kegiatan tahsin online? Ada banyak, Pak Sukri, ada banyak ya tahsin. Bagaimana ikut sertanya? Nah, ini ada banyak, kita sebetulnya tahsin tuh banyak Pak, nanti kita bisa kasih tahu jadwalnya. Apakah boleh sholat witir dilakukan sholat isya? Iya, setelah ba'diyah isya. Sholat isya, ba'diyah, habis itu sholat witir. 1 rakaat minimal. Ya. Nomor HP saya diulang lagi, itu ada 0811940969. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa membaca Ummul Kitab. Bagi yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla, bagi yang sehat terus dijaga kesehatannya oleh Allah, yang wafat mudah-mudahan diampuni dosa-dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، باسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر. يا الله, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya, Allah. Baik yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui, dan Engkau Maha mengetahui. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah merawat kami, mendidik kami, membesarkan kami. Sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil. Ampunilah semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami, keluarga kami yang telah wafat, ampunilah dosa-dosa mereka semua, ya Allah. Masukkanlah mereka dalam surga-Mu, ya Allah. Kalau mereka mempunyai kebaikan, lipat gandakan, ya Allah. Kalau mereka punya dosa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Satukanlah mereka dalam alam barzah bersama hamba-hamba-Mu yang saleh. Lapangkanlah kubur mereka, pancarkanlah cahaya dalam kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Angkatlah penyakit mereka. Bagi mereka dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah saudara-saudara kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai, itu orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mohon maaf yang sebesar-besar